Lan, Aduh, ngaji ya jam piro lho? ya Allah, jam piro kira? Jam 1. Oh iya, Im, telat, Im. Ya biasa, Im, yang ini kita kadang fokus belajar, ini sampai keturun-turun, Im. Bisa ya alasan. Nang budal turu ya turu. Iya. Nah, iki. Alhamdulillah, pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana mukjizat yang diperoleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini momennya di bulan Maulid, kita yang namanya akan meringkas dari awal sejarah yang namanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu namanya adalah siapa? Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Beliau yaitu dilahirkan dari seorang ayahanda yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, dan dari seorang ibunda tercinta Sayyidatu Aminah Az-Zuhriyah binti Wahab, yang mana nasab antara ibunda dan ayahandanya itu ketemu dengan kakaknya Jad yang nomor 5, yaitu siapa? Kilab. Oke. Kemudian Rasulullah SAW ditinggal ayahandanya meninggal ketika dalam kandungan usia 2 bulan. Berarti sudah dalam keadaan yatim ketika dilahirkan. Tidak hanya itu, kemudian ketika menganjak usianya 2 tahun sebelum yang namanya berpergian, jadi Rasulullah SAW itu disusui oleh yang pertama kali menyusui siapa? Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Sampai saking senengnya Abu Lahab karena istrinya adiknya itu melahirkan, berarti punya ponakan, itu bahagia sekali dan dimerdekakan karena seketika itu budak Suwaibah al-Aslamiyah. Kemudian dilanjutkan sepusunya, yaitu yang menyusui Rasulullah siapa? Halimatus Sa'diyah, sampai sekitar umur 2 tahun karena dibawa ke sana. Disitulah yang namanya dikembalikan Rasulullah SAW karena banyak ancaman, karena ditakutkan Rasulullah nanti ada yang mencuri dan ada yang membunuhnya. Akhirnya sampailah di rumahnya Sayyidatul Aminah di kota Makkah, diajaklah Rasulullah untuk berziarah ke kota Madinah ke abahnya atau ayahandanya yaitu Abdullah. Singkat cerita, sampai di sana selesai perpergian kembali menuju ke kota Makkah, ibundanya sakit sampai yang namanya meninggal dunia. Ketika itu Rasulullah umur berapa? 2 tahun. Akhirnya pengasuhannya dilanjutkan oleh siapa? Kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Setelah dirawat oleh beliau selama 2 tahun, kemudian ditinggallah dan diwasiatkan kepada yang namanya pamannya yaitu Abu Thalib, yang mana mereka berdua ini mencintai Rasulullah, meskipun yang namanya cucunya atau ponakannya itu cintanya melebihi kepada dirinya sendiri dan yang namanya anak-anaknya. Nah, itu sejarah singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun Gajah, yaitu menjelang waktu sholat subuh. Ini pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang masyhur, meskipun ada beberapa yang mengatakan tanggal yang namanya 2 Rabiul Awal dan sebagainya. Kalau tanggal Masehi yaitu tanggal 23 April tahun 571 Masehi. Kemudian Rasulullah SAW sampai saat ini tempat tinggalnya, rumahnya yaitu di Makkatul Mukarramah sana, bertepatan di kampung Suqlail, Saudi Arabia. Itu dekat sekali jarak antara rumahnya baginda Nabi SAW dengan Ka'batullah, rumahnya Awad dan air sumur Zam-Zam itu sekitar 150 meter. Dan sampai sekarang rumahnya beliau yang ketika itu dilahirkan oleh Rasulullah, dilahirkan di situ, itu masih ada dan dialihkan menjadi perpustakaan. Sampai sekian dari sini, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari perjalanan beliau dilahirkan sampai yang namanya beliau wafat, silakan. Monggo silakan. Apa yang dilakukan Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu? Terima kasih. Jadi Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu yaitu Rasulullah ketika umur 40 tahun. Jadi sebelum umur 40 tahun itu Rasulullah di masa mudanya yaitu mengembala kambing Ra'al Ghanam. Kata sebuah hadis, tidak ada nabi kecuali sebelum diutus menerima wahyu menjadi nabi, itu semuanya mereka yang nanya mengembala domba. Dan Rasulullah SAW mengembala dombanya penduduk Mekah, yaitu Bani Sa'ad, dan beliau menerima upah setiap hari yang sangat cukup besar sekali.
Adapun ketika Rasulullah SAW menganjak umurnya sekitar 24 tahun sebelum mempersunting menikahi Sayyidatul Khadijah Kubra di umur 25 tahun, beliau berdagang menuju yang namanya negeri Syam. Beliau di sana berdagang dan dijuluki Al-Amin sampai yang namanya Masya Allah banyak sekali rezeki yang melimpah karena kejujurannya sampai akhirnya menikah dengan yang namanya Sayyidatul Khadijah. Jadi siapa yang ngasih modal dagangan tersebut? Milik siapa dagangan barang yang dijual ke kota Syam? Siti Khadijah bersama yang namanya khodim atau pembantunya. Paham insya Allah ya. Adapun yang pernah saya juga tanyakan seperti itu kepada guru saya. Jadi sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu menyampaikan risalah, ibadah apa Rasulullah? Yaitu uzlah khalwat. Khalwat di Gua Hira, ada yang mengatakan di sana Rasulullah SAW yaitu yatafakkaru fi khalqi. Nah itu ibadahnya, yaitu merenungi berpikir yang namanya ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan yang lain bertanya. Saya Mangga. Bagaimana hukumnya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah ya, mengingatkan karena ini bulan Maulid dan kita insya Allah akan mengadakan perayaan Maulid. Jadi hukum merayakan Maulid, hukumnya atau tadi ya, hukumnya merayakan Maulid itu polemik antara ulama, ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan yang namanya itu tidak boleh. Nah, dari sekian hukum sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hadis yaitu Imam Al-Hafidh, beliau menghafal sekitar 300 hadis, beliau menyimpulkan bahwasanya Maulid itu hukumnya adalah bid'ah. Perkara yang belum pernah dilakukan di zamannya Rasulullah SAW. Jadi itu dinamakan bid'ah. Dan beliau Imam Syafi'i mengkategorikan bid'ah ada dua, dan yang dilakukan kita merayakan, mengungkapkan kegembiraan akan datangnya Rasulullah SAW, maka hukumnya adalah bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Sampai ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah, Rasulullah SAW ketika ditanya su'ila an shaumi al-Itsnain, ketika itu Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan. Jadi ada mengatakan jadi bukan bid'ah, bukan perkara yang baru lagi yang namanya merayakan hari kelahiran Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri pada zaman itu yang namanya memberikan rasa wujud gembiranya, mengungkapkannya dengan berpuasa. Sama seperti halnya disebutkan Ibnu Katsir di dalam kitabnya, beliau mengatakan seandainya saja teman pernah dengar puasa yang namanya 10 Muharram, yang namanya ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bani Israel ngapain? Sebagai rasa senang bahagianya berpuasa. Itu loh yang namanya Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW itu lebih agung, lebih mulia seperti itu. Jadi kesimpulannya Maulid itu kalau memang diakui bid'ah ya bid'ah, tapi bukan bid'ah sayyi'ah, ingat. Tapi di sini bid'ah mahmudah kata Imam Syafi'i, bid'ah yang ketika dilakukan mendapatkan pahala. Kalau mengatakan tidak bid'ah, karena Rasulullah juga memperingati hari kelahirannya seperti itu. Monggo pertanyaan yang selanjutnya. Saya Monggo. apa alasannya mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Apa alasan kita mengadakan Maulid? Ada yang mau menjawab? Kita mengadakan Maulid itu adalah ekspresi bukti kita yang namanya mencintai Rasulullah, bergembira akan hadirnya Rasulullah, orang yang paling mulia. Sebagaimana Al-Quran mengatakan Rasulullah SAW itu adalah sosok rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah dilahirkan, wujudnya Rasulullah itu adalah kasih sayang. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dan rahmatnya, fabidzalika, oleh karena itu falyafrahu, coba kalian disuruh bahagia, wa khairun mimma yajma'un, itu sebagaimana firman Allah, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi falyafrahu, ya posamen mengekspresikan, mengungkapkan kebahagiaan. Ya cara seperti itu merayakan yang namanya dengan membaca sirah Nabi, membaca mukjizat Nabi SAW. Paham ya? Berarti alasan kita
memperingati, mengadakan Maulid Nabi SAW karena sebagai rasa ucapan, ungkapan cinta kita akan wujudnya Rasulullah SAW, orang yang paling mulia. Monggo, pertanyaan yang terakhir mungkin. Saya Tat, Monggo sayang. bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW, terutama pada bulan Maulid ini? Terima kasih. Jadi cara banyak sekali untuk mencintai Rasulullah, karena mencintai dan dicintai itu beda. Lebih enak mana menurut sampean, dicintai atau mencintai? La laisa sa'bu an tuhab, tidak mudah seseorang itu dicintai. Ya, karena yang sulit itu mencintai. Kalau kita mencintai gampang, tapi bagaimana kalau kita dicintai? Nah, ada beberapa ulama diantaranya itu mengatakan ada 5 cara agar kita bisa ada di hati Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu tidak lain adalah tarkul ma'asi. Ini mau nggak mau harus kita berusaha, yaitu meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua kasratus sholatu wassalam alaihi, yaitu memperbanyak sholawat dan salam. Jadi kata seorang pepatah, man ahab kasura dzikru, barang siapa yang mencintai maka banyak menyebut nama orang tersebut. Yang ketiga adalah qiraatul hadisihi wa siratihi. Kayak kita seperti ini ngaji, kita menyebutkan hadisnya Rasulullah dan sirah perjalanan baginda Nabi SAW. Yang keempat tidak lain yaitu kita berusaha yang nama tadbiku mastata'na, kita praktek, kita melakukan mengikuti sunnah Rasulullah SAW semampu kita. Dan mau yang kelima apa kira-kira? Ada yang tahu? Yang terakhir yaitu adalah kita berkumpul yang namanya dengan orang-orang al-muhibbin, yaitu para pecinta Rasulullah SAW. Dengan cara bagaimana? Kalau kita sering berkumpul dengan orang yang mencintai Rasulullah, maka kita akan ikut mencintai Rasulullah. Menghadiri majelis yang namanya majelis sholawatan para habaib yang mereka ahlul bait keturunannya Rasulullah, pasti akan muncullah yang namanya rasa cinta kepada Rasulullah. Ya, terima kasih. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan mengenai bagaimana cara kita bisa dicintai oleh Rasulullah SAW. Ada pertanyaan lagi? Khalas. Fahimtum? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat dan kita bisa dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan, mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas yang dijelaskan Ustaz Zainuri apa ayo? Ngene iki ono ae sing kurang paham. Padahal lo pas ngaji ku gak ono timbul pertanyaan lho. Tepak balik ono ae sing kate ditanya. Tak marani Ustaz Zainuri ae wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Alan Al-Hasan di YouTube Bahrul Maghfirah Channel. Jadi di samping saya kehadiran dengan salah satu asatidz Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah. Monggo Tat bisa diperkenalkan namanya siapa dan di sini itu menjabat sebagai apa Tat? Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama kami Muhammad Zainuri. Kami diamanahi selaku Khodimul Maktabah, yaitu pengurus perpustakaan Bahrul Maghfirah sampai saat ini. Begitu pula salah satu guru asatidz Madin Bahrul Maghfirah. Jadi gini Tat, kan kemarin kan waktu ngaji sampai menjelaskan tentang kelahiran Nabi, peristiwa Nabi, terus hikmah-hikmah apa aja yang terjadi pada Maulid Tat. Nah ini anak-anak ada yang bertanya, saya sampaikan ke sampean Tat. Yang pertama, misi apa yang dilakukan Nabi setelah menerima wahyu Tat?
Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa diberi kelancaran dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Misi yang awal yang paling utama ketika Nabi SAW diutus menjadi Rasul ketika itu umurnya 40 tahun tidak lain adalah menegakkan ajaran tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyampaikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yaitu bahwasanya tidak ada rasul yang diutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kecuali yang namanya di situ akan menyampaikan kalimat tauhid, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya mereka semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu visi yang pertama, menegakkan tauhid, menyampaikan ajaran tauhid bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tidak lain Rasulullah SAW diutus menjadi rasul, menjadi yang namanya utusannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Itu sebagaimana hadis Nabi SAW, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak perangai umat manusia. Seperti itu Mas Alam. Terus kan untuk perayaan Maulid kan sudah ada di berbagai daerah Indonesia, bahkan ada yang sampai luar negeri, Tat. Pencetus pertama perayaan Maulid itu siapa sih, Tat? Mengenai sejarah atau peristiwa merayakan Maulid Nabi SAW yang pertama kali, ini ada berbagai versi ya sejarah. Ada sejarawan Islam yaitu Imam Al-Makhrizi, beliau menyebutkan merayakan atau adanya perayaan Maulid Nabi SAW itu terjadi pada abad keempat dinasti Fatimiyah, yaitu raja di Mesir yang bernama Al-Mu'izz lidinillah. Ini yang pertama kali mencetuskan, mengadakan dan mengajak masyarakatnya. Jadi ini Al-Mu'izz lidinillah pada dinasti Fatimiyah. Tapi versi yang lain yang sering kita dengar sampai menjadi sorotan dan contoh tauladan sebagai sosok pencetus yang paling hebat ya, yaitu adalah Sultan Muzaffar Al-Kaukabi. Jadi Sultan Muzaffar ini beliau adalah seorang raja di Mesir juga, yang mana di Irak, maaf bukan di Mesir, di Irak ya, sekarang di Irak. Jadi beliau ini kalau mengadakan acara Maulid persiapannya itu sampai 3 hari lamanya untuk menyambut tamu-tamu, semua ulama, para habaib itu diundang dan masyarakatnya. Di situ dijamu dengan berbagai menu makanan sampai bisa menyembelih 100 ekor sapi dan lain sebagainya. Jadi yang terkenal dengan kedermawannya bersedekah saatnya, yaitu bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi SAW. Itu versi yang kedua. Ada yang mengatakan Sultan Muzaffar Al-Kaukabi ini, Sultan Muzaffar ini terkenal juga bersama Al-Ayyubi, Sultan Al-Ayyubi. Ini sudah terkenal karena beliaulah juga yang menegakkan akan yang namanya memenangkan peperangan yang kedua tersebut ya, seperti itu. Tetapi di antara versi yang lain, yang pertama kali mencetuskan perayaan ihtifal bi Maulid Nabi SAW Rasulullah sendiri, sebagaimana yang pernah kami sampaikan ketika Rasulullah SAW bertanya dari sebuah Abi Qatadah, "Su'ila an yaumil Itsnain, saumil yaumil Itsnain, berpuasa pada hari Senin." Rasulullah mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi," itu hari di mana aku dilahirkan. Seperti itu Mas Alan. Jadi banyak yang intinya semuanya bolehlah, nggak ada larangan merayakan, mengungkapkan yang namanya kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Seperti itu. Kalau di Indonesia pasti dibawa oleh Wali Songo, para wali-wali Songo, beliau yang menyampaikan sampai saat ini bisa. Makanya ada yang namanya gerbek maulud. Nah seperti itu yang membawa Wali Songo, acara ini sudah ada seperti itu dan kita lanjutkan sampai saat ini. Seperti itu. Bisa dipahami ya Mas Anan ya? Oke. Jadi kesimpulannya adalah cintailah Nabi besar Muhammad SAW, karena tanpa kehadiran beliau kita ini tidak pernah ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, neraka, dunia dan seisinya karena kehadiran beliau. Sudah sepatutnya di momen Maulid ini kita itu harus merayakan dengan sebahagia mungkin, sebagaimana kita merayakan kelahiran orang yang paling kita cintai. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe YouTube Bahrul Maghfirah Channel. Aku Alan Alasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.